Coklat kita, humor Sufi, nikmat. Kali meneh to pasti nih. Wah iya. Nah, wis. Kowe ganti ya. Coklat kita humor Sufi pasti nikmat. Gak pantas levelmu Gak pantas, wis. durung nyampe. Wis manis. Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran, piye kabare? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Chandra sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan menyenangkan. Tapi syukur alhamdulillah ini kita siarannya syutingnya sebelum Ramadan. Jadi isa ngombe masih bisa udut ya kan? Oh, masih bisa. Nah, nanti kalau kita tappingnya udah masuk Ramadan lemes kabeh nih. Malah sudah bayaran. Ini Ramadan begini apa yang paling kamu ingat dari sosok papahmu? Kalau yang akhir-akhir ini ya, Bapak itu ya sering bangun lebih pagi. Ya dari bangun lebih pagi itu juga tidur lagi. Terus buat apa bangun lebih pagi itu? Ya kan biasanya kita bangun paling jam 3:30 gitu untuk sahur. Bapak jam 3 sudah bangun. Biasanya untuk live Facebook itu ya? Kau bertanya, aku menjawab itu ya? Oh itu kalau habis buka itu. Oh, oke, begitu ya. Yo kini ku rak lemes kayak. Terus beliau biasanya nulisnya kapan? Nulis itu setiap saat sih kan, mulai zaman smartphone itu beliau udah aktif nulis di HP, jadi di mana-mana gitu udah mulai fleksibel kerjanya. Oh, mulai meninggalkan ini ya, mesin ketik berarti ya? Iya. Dulunya pakai mesin ketik atau gimana? Awal-awal pernah pas awal karir itu, tapi ya karena belum punya toh harus pinjam sana sini. Iya. Nah, tapi di kantor kan beliau pernah jadi pemimpin redaksinya majalah Cempaka. Tabloid atau majalah tuh? Tabloid Cempaka. Yeah. Kemudian ya wartawan senior di Suara Merdeka. Apa punya komputernya cuma di kantor, di rumah nggak punya? Di rumah punya. Tapi hang. Transisi waktu Bapak udah mulai berkarya di menulis itu zamannya udah transisi ke komputer. Mesin ketik ditinggalkan, pindah komputer. Begitu smartphone, pindah ke smartphone. Komputer masih. Kayak ini saya pakai laptopnya Bapak. Era laptop kapan? Masuknya era laptop di keluargamu? Mungkin 2010-an. Iya, itu sejak kenal Om itu. Masa? Berarti ya karena honor kerja bareng Om itu. Laptopnya masih sitok gentenan sak keluarga. Iya. Nek zoom kene sok mati tau. Iya, itu kepanasan itu. Tapi kenapa meninggalkan mesin ketik? Mesin ketik ini kan klasik. Penulis-penulis kita yang legendaris, maestro seringkali masih mempertahankan mesin ketik. Kayak Mas Remi Silado, kalau kamu manggilnya kan Eyang. Itu masih pakai mesin ketik. Papa kenapa jadi smartphone ngetiknya waktu masih sugeng itu? Klasik-klasiknya mesin ketik tuh kalau rusak ya mau diapain? Gak kuat bayar ragat perbaikan ya? Oh, oke. Terus? Waktu itu udah masuk eranya komputer toh. Pikirnya daripada harus memperbaiki ya mending langsung sekalian. Itu mungkin pangkar persoalannya. Ketidaksetiaan pada mesin ketik menghasilkan karya-karya tulis yang buruk. Lu buruk dari mana? Om, lu sampai sekarang aku tahu mau coba bukunya papamu, nggak tertarik plus aku. Ora tertarik ya karena nggak mudeng itu toh. Daya magisnya loh, daya magisnya nggak ada. Apa kowe wis tau maca karyane papamu? Udah. Sampai rampung? Udah. Nyanyi Om Chandra yang belum. Balas. Loh. Daya kekuatan sebuah karya itu mungkin disebabkan romantisme proses kreatifnya juga. Loh, Bapak itu kan karyanya udah tersegmentasi. Memang dikhususkan orang-orang yang punya duit yang bisa membeli. Tapi lebih banyak yang tidak punya duit atau tidak mau mengeluarkan duitnya untuk membeli. Ya, gitu. Beda banget loh dengan penulis favoritnya papamu zaman semono itu. Ada seorang novelis legendaris, maestro yang nama harumnya tuh udah sampai mendunia. Setia dulu menulisnya dengan mesin ketik, menghasilkan sebuah novel trilogi Ronggeng Dukuh Paro. Oh ya, itu sampai difilmkan juga itu. Ah iya, filmnya ada Sang Penari ya toh. Yeah. Kemudian yang sebelumnya itu apa? Saya tak nyeli catatan saya. Ngawur aja. Ngepek sih. Ada yang Mahkota Ronggeng atau apa gitu. Sampai difilmkan. Nah, ini ada ini. Apa mana? Nah, bukunya. Oh, itu karya pertama beliau yang nembus Kompas.
tahun 1980. Papamu nembus ngendi tulisane? Orang merdeka dong. Lah koran-koran dhewe. Paling Facebook. Iya. Iya. Anaknya jok ngono rek. Anaknya kudu membuat terobosan yang lebih lah. Wong, papamu ini kan teman-temannya apa legendaris maestro, tapi papamu terlalu rendah hati mungkin ya. Ya rendah hati ya karena sarana prasarana yang terbatas juga. Nah, kita sekarang belajar saja. Kita mengundang beliau, Eyang, kalau kamu nanti manggilnya Eyang lo ya. Yang Yai. Yang Yai, kita akan panggilkan beliau Kiai Ahmad Thohari. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Wah, Kiai yang ngono kuwi ne. Wiridan, semaan Quran. Ini udah hadirin tapi nggak kelihatan. Lah iya. Begitu Yai. Keimanan kita yang belum tembus. Alhamdulillah. Salam. Wah, nggih. Sugeng sapa temon. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Yai. Sehat Yai nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya walaupun sudah 72 tahun, alhamdulillah sehat. Rahasia sehatnya Yai Thohari itu apa? Mengalir saja hidup ini. Wis percaya kabeh itu takdir. Dari segi syariah, saya itu menjaga perut tidak pernah kenyang. Wah, berat itu, Yai, berat. Nah, Om Chandra apalagi. Lalu minum air putih yang lumayan banyak. Dan jangan lupa kita juga mesti gembira, bersyukur, dan makan yang seimbang, tapi jangan dipenuhi perut. Rajin puasa berarti, Yai? Saya malah justru puasa seperti itu, puasa setengah makan jadinya. Oh, tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Begitu. Saya sudah tahu lama teorinya, tapi prakteknya belum. Itu kalau resep Yai sebagai Kiai menerapkan sistem setengah puasa. Nah, kalau rahasia sehat menurut Ahmad Thohari yang merupakan calon dokter gagal. Apa? Betul begini. Sebetulnya dari segi kedokteran, pada umumnya kita itu makan terlalu banyak. Oh, Jadi sebetulnya kita makan berlebih sehingga kelebihan itu menjadi beban. Jadi kalau satu hari misalnya kita butuh 2.500 kalori, ya 500 kalori yang kita makan, jangan 3.000 atau 4.000, karena kelebihannya akan menjadi beban. Seperti itu. Itu banyak nggak warga sekitar yang minta tinjauan medis kepada jenengan? Karena punya latar belakang pernah kuliah kedokteran di Ibnu Khaldun, Jakarta. Pada umumnya mereka itu merada-rada kagum, masih berjalan tegak, wajah tidak keriput. Itu bagaimana? Nah itu tadi saya katakan, ayo kamu juga bisa kalau bisa melakukan kebiasaan seperti saya. Gembira, bersyukur itu juga sangat-sangat vital untuk kesehatan kita. Berarti saya punya potensi sehat nih ya, karena gembira. Iya betul. Banyak minum air putih. Iya. Yang susah aja tinggal ngurangi makan itu susah tuh ya.
Tapi dulu Yai, ketika tasih timur, kenapa sempat ada fase kehidupan kok pengen jadi dokter? Di tahun 67 itu, kuliah di Ibnu Khaldun, ilmu kedokteran. Sudah 3 tahun, tidak diselesaikan pula. Ada apa tuh Yai? Sebetulnya cita-cita jadi dokter malah sejak anak-anak. Gara-garanya saya pernah dirawat. Lalu saya menangkap keikhlasan seorang dokter ketika merawat saya. Nah itu yang menginspirasi. Alangkah indahnya kalau juga saya jadi dokter kelak seperti itu. Sakit apa waktu itu Yai? Di kampung itu dulu kan karena orang kampung ya. Jadi mungkin karena kebersihannya kurang, saya kena dampak. Mengerti dampak? Yang ruam di kulit itu. Jadi beberapa hari saya harus dirawat untuk mengobati itu dan saya merasakan kehangatan hati seorang dokter. Karena saya gagal, lalu saya membalas dendam. Oke, anak saya harus jadi dokter. Satu anak saya jadi dokter. Alhamdulillah. Tapi gagal jadi dokter, kenapa lanjutnya ke ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman tahun 74-75? Sebetulnya seorang pengusaha pada periode itu saya menjalankan usaha beberapa rice mill, healer, sosokan beras itu. Jadi ceritanya kepengen memanage secara keilmuan, jadi saya kuliah di ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, tapi juga tidak tahan lah. Itu bisnis yang dirintis dari awal oleh Yai sendiri atau melanjutkan orang tua? Kakak saya yang membelikan 3 unit healer itu. Kakak saya seorang karyawan bank yang lumayan kuat ekonominya, lalu ingin punya usaha lain, saya menjalankan. Itu proses pencarian jati diri mungkin ya Yai. Nah, saya kira saya baru ketemu jalan ketika saya melamar jadi redaktur di Harian Merdeka Jakarta. Saya diterima. Ini kan suatu loncatan yang aneh. Belum pernah jadi wartawan kok melamar jadi redaktur diterima, itu kan mungkin karena kekuatan tulisan saya menarik Pak PM Diah dulu. Pak PM Diah waktu itu ya. Iya. Dulu sudah ada minat sastra belum Yai? Belum, saya jadi wartawan dulu. Meninggalkan kuliah yang sosial politik. Iya. Jadi wartawan. Nah, saya menemukan dunia yang sangat saya sukai. Jadi ketika saya menulis novel, saya sudah menguasai bahasa Indonesia yang benar dan baik. Ya. Pelatihan dirinya, mengasahnya di jurnalisme. Betul. Sempat berapa tahun ya? Saya di Harian Merdeka itu tahun 79 sampai tahun 81 dalam posisi redaktur. Berhenti karena? Pengen pulang menulis Ronggeng Luku Maruk di rumah. Dan ketika saya memutuskan pulang ke rumah untuk menulis novel itu, berarti saya sadar menjadi orang yang tidak punya penghasilan selama 3 tahun. Wah, ini harus dibagi resepnya. Kenapa sekuat itu pendiriannya? Ya, ada untungnya karena saya dibantu istri. Istri saya kan waktu itu menjadi guru honorer. Walaupun sangat minim, paling tidak kendil saya ngebul. Untuk itu saya menulis dengan total, dengan keyakinan Indonesia harus tampil dalam sebuah novel. Perjuangan yang keras itu kelihatannya berbuah karena novel ini masih dicetak ulang sampai 5 tahun kemudian ya. Waktu itu modalnya hanya honor dari menulis cerpen di Kompas itu ya? Iya, itu dan jalan-jalan dari Suara Merdeka Semarang yang cuma 15.000 honornya waktu itu. Iya. Yang gede waktu yang di kaki Bukit Cibalak itu ya dapat 400.000 ya dari Kompas ya. Itu honor gede pertama ya, melunasi seluruh hutang-hutang saya di warung. Termasuk mau membeli mesin ketik. Tetap belum punya mesin ketik. Mesin ketik itu ngerusui balai desa sama ngerusui madrasah sanawiyah milik NU di kampung saya. Menumpang nulis. Pinjam. Kalau diambil saya gigit jari. Seperti itu. Dan nulis masih di bawah lampu minyak, belum ada listrik. Sentir nggih? Iya, digantung agak kiri begitu supaya kelihatan. Belum petromak ya? Belum? Petromak tidak bisa terlalu panas. Saya lebih nyaman pakai lampu minyak biasa, tapi diatur demikian rupa jadi
bisa berjalan dengan baik. Berarti lebih sering menulis di malam hari, Iya, membutuhkan kesunyian, nggih. iya. Apakah termasuk penulis yang rewel dalam artian kalau ada yang mengganggu mengajak bicara kemudian kehilangan fokus ngoten ya? Iya, betul. Tetapi saya bisa mendengar kebisingan. Kalau kebisingan itu suara anak-anak, saya sama sekali tidak terganggu. Tapi kalau orang tua kandah, waduh, pecah deh konsentrasi saya. Tapi kalau anak-anak anehnya, biar mau gojek mau apa, saya bisa tetap menulis. Nah, sebenarnya menulis sastra itu apakah benar seperti menciptakan dunia kita sendiri dan kemudian kita menciptakan tokoh-tokoh karakter di dalamnya dan asik di situ? Kayaknya betul seperti itu. Tetapi bagi saya pribadi harus ada pemicunya. Pemicunya adalah sesuatu yang nyata. Oh, kombinasinya gimana ya? Berapa persen kira-kira fiksinya, berapa persen non fiksinya gitu? Pemicunya cukup di bawah 10%. Oke. Yang lain itu imajinasi dan gagasan, hasrat ingin berbicara, hasrat ingin mewakili suara yang terpendam. Tapi ini novel Ronggeng Dukuh Paro ini kan kejadian yang terekam ketika Yai masih usia 16-17 tahun. Betul. 15 tahun kemudian baru dituliskan. Ini masa tunggunya kok seperti terlalu lama. Apa yang terjadi ya? Andai kata yang saya tunggu itu menulis tentang G30S, mungkin saya tidak akan menulis. Tetapi saya menunggu Mas Gunawan Muhammad. Saya menunggu Taufik Ismail yang senior itu, Mohtar Lubis. Kok mereka tidak menulis? Yang menulis hanya Kiai dan Romo Mangun, burung-burung manyar. Tapi menurut saya Romo Mangun kalimatnya terlalu panjang-panjang gitu. Nah, jadi yang saya inginkan ini bacaan masyarakat umum, bukan masyarakat pelajar saja. Nah, jadi saya memakai bahasa yang kira-kira terserap sebaik-baiknya oleh masyarakat. Bahkan setelah 15 tahun itu ingatannya masih sangat rekam ya Yai? Sangat rekam, terus hidup karena saya betul-betul tercengang, betul-betul jiwa saya terguncang ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri eksekusi terhadap orang-orang komunis. Pripun itu? Karena itu memang diperlihatkan di depan umum suatu perilaku bangsa saya yang saya tidak bisa menerima. Iya. Beberapa kali saya bersama orang-orang banyak menonton eksekusi. Itu sesuatu yang Indonesia sebetulnya tidak boleh melakukan. Jadi karena saya tercengang, tercekam, rupanya pemberontakan jiwa saya itu luar biasa. Saya salurkan secara halus menjadi novel itu. Dan saya bersyukur karena kesubliman itu terbaca juga oleh pembaca. Sehingga mereka itu kelihatannya novel saya ini novel yang jarang, novel yang langka. Ya, menjadi penanda zaman juga ya ini, bahwa ternyata muncul generasi sastra berikutnya yang memiliki keberanian untuk menghadirkan luka sejarah itu ya. Saya itu waktu itu juga ketika buku ini baru terbit, saya diundang ke Amerika di University of California Riverside. Mereka bertanya, saya telah membaca buku Anda yang versi bahasa Inggris. Lalu sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia? Karena kami 30S itu hanya mendengar kabar dari pihak pemerintah Anda. Yang dari masyarakat baru ini seperti ini. Nah, itu saya katakan begitu. Bangsa saya sebetulnya tidak boleh melakukan ini, tapi nyatanya sudah terjadi. Ya, apa boleh buat. Lalu saya catat ini supaya generasi muda membaca dan belajar dari peristiwa G30S itu. Itu kejadian yang disaksikan oleh Kiai itu di desa Pekuncen atau di Dukuh Paro atau bagaimana? Terjadinya di Dukuh Kidul. Cuma kan saya harus namarkan nama demi menghargai orang-orang lokal di situ. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya hampir tidak mampu menulis yang sebenar-benarnya. Karena tidak tega, tidak sampai hati, tidak mentolok. Kok iya bangsaku bisa melakukan ini? Itu kalau saya melihat film The Act of Killing atau The File of Killing di Kamboja, itu lebih dahsyat. Yang saya lihat lebih dahsyat. Suatu mutilasi yang dipertontonkan di depan umum. Kiai kemudian tumbuh dengan trauma itu. Pripun mengatasinya, Yai? Waduh,
Ya, saya itu terpaksa harus belajar memahami sufisme. Apa yang terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, dan Sudah terjadi. ya sudah terjadi itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu untuk menenangkan jiwa saya. Artinya do wis kersane sing nanggung. Ya seperti itu. Saya kadang-kadang memperbandingkan begini. Meletusnya sebuah gunung atau banjir besar, gempa yang mematikan banyak orang, kan suatu kekejaman. Tapi itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya kadang-kadang saya berpikir begini, mudah-mudahan yang ditembak mati di depan mata saya itu kembali ke tempat yang baik di sisi Tuhan. Ya, mati syahid nggih. Mati syahid ya, karena dia sebetulnya tidak pantas menerima hukuman seperti itu. Nggih. Yai mendekati sufisme itu bertemu dengan guru atau mursyid sinten Yai? Atau pencarian sendiri? Di musola saya itu banyak kiai-kiai kampung yang punya kemampuan sufisme seperti itu. Nggih. Itu yang memang saya menyesal itu. Seorang yang saya kenal dengan baik, dia cuma mencuri beberapa batang kayu jati, kok bisa dihukum mati. Seperti itu. Itu orang-orang itu tidak mengerti komunisme, belas sama sekali tidak. Seperti itu. Itu yang membuat saya termenung-menung dan akhirnya ke sufisme. Kemudian ya saya tulis supaya jiwa saya merasa sudah saya tumpahkan seperti itu. Ada kegelisahan yang menguncangkan jiwa yang harus diwartakan kepada masyarakat. Ya betul. Nggih. Potongan sejarah ini tidak boleh lepas begitu saja. Penting loh yangmu ini sudah memberikan pengertian luar biasa. Kamu terinspirasi apa kira-kira? Bahwa proses sejarah itu harus dicatat untuk pelajaran begitu. Nah, tapi itu kan dalam proses penulisannya kan banyak yang disensor. Bagaimana sensor itu berpengaruh pada karya Yai? Ngapunten Yai, saya ses. Ya, mungkin. Jadi ketika menulis pun saya sudah sadar. Saya nantinya harus berhadapan dengan dua kelompok besar. Satu kelompok saya, NU sendiri. Karena saya nanya orang itu, kok yang dipaparkan dalam novel saya kok kehidupan ronggeng yang pornonya juga banyak. Gitu. Itu hambatan pertama. Yang kedua, pasti saya akan berhadapan dengan yang punya bedil. Gitu. Betul. Tapi yang menekan saya lebih dulu itu yang punya bedil ini. Tahun 86 saya kedatangan sebuah jeep militer, lalu membawa surat panggilan. Saya ingat yang tanda tangan pada surat panggilan saya itu seorang mayor jenderal. Jadi bukan perkara main-main ini. Wah, Ahmad Tohari bikin geger berarti ya? Tidak saya sebut namanya. Masih jumeneng sekarang saya. Iya. Lalu saya dibawa ke Jakarta. Ditanya ini itu, puluhan pertanyaan, tapi intinya satu. Dia ingin tahu bahwa saya itu berkaitan dengan komunis, berkaitan dengan G30S. Itu berapa hari ya diinterogasi? 5 hari. Waduh, saya pikir habis nih riwayat saya. Ternyata ada pertolongan Tuhan yang tiba-tiba datang tanpa saya duga. Pertolongan itu justru dari pertanyaan para tentara yang memeriksa saya itu. Ditanya apa ya? Kalau Anda memang bukan PKI, siapa yang menjamin? Ada orang yang bisa menjamin bahwa Anda bukan PKI. Sinten terus penjaminnya? Pertanyaan ini malah menggembirakan saya kan. Iya. Saya minta kertas, saya minta pulpen, saya tulis nama, saya tulis nomor teleponnya. Sinten ya itu penyelamatnya? Abdurrahman Wahid, siapa lagi? Oh, Gus Dur. Masya Allah. Ya. Tentara ini nggak mau menghubungi itu. Iya. Mereka saling pandang. Terus akhirnya sudah selesai pemeriksaan untuk saudara. Silakan Anda meninggalkan ruang pemeriksaan ini. Selamat nih. Selamat. Ketika pertama kali ngelihat nama yang dituliskan, apa kemudian perangannya berubah ya? Yang tadinya keras, kenceng, jadi halus, jadi gimana? Sangat berubah. Sangat berubah. Gus Dur posisi waktu itu sudah ketua umum PBNU.
hasil muktamar 84, nggih. dan dia sedang menjadi panutannya Pak Harto. Nggih. Karena Gus Dur bisa menggiring NU menerima asas tunggal Pancasila. Pancasila, betul ya. Nah, perkenalan Yai dan kedekatan Yai dengan Gus Dur, itu awal mulanya seperti apa Yai? Nanti dulu ini bagian yang ini. Kan tadi saya bilang ada dua kelompok yang hadapi. Kelompok kedua itu NU sendiri. Beberapa kiai muda seperti menggugat saya kan, sampean ini anaknya wong nulisnya korong. Apa nggak ada objek yang lain? Saya itu senang diberi pertanyaan itu karena saya punya kesempatan untuk mulang poro kiai gitu. Gini ya, anak-anak kampung sini kan sejak kecil sudah diajak tahlil, lalu diajak kepungan. Lalu anak-anak kampung ini termasuk saya kan sudah mulai mendengar ayat kursi. Itu ada yang berbunyi kahungan dalam Gusti Allah opo kang ana ing langit lan opo kang ana ing bumi. Lahu ma samawati wa ma fil ardh. Lah yang saru-saru yang pada ngerongeng itu kan ya mafil ardh. Apa di luar mafil ardh? Enggak toh Kiai. Ini kendel ini. Nah, akhirnya Yesus kalau sudah pada tataran itu, saya tidak berani bertanya lagi. Sudah boleh tanya soal Gus Dur sekarang? Nah, itu awal mulanya gimana kedekatannya? Melalui sastra juga. Jadi pada tahun 81, novel saya yang berjudul Kubah itu dinyatakan sebagai novel terbaik Indonesia tahun itu. Nah, berita ini dimuat di koran. Koran ini dibaca Gus Dur. Lalu Gus Dur utusan untuk mengundang saya ke PBNU. Waktu itu saya masih di Jakarta, di Jalan Keramat 6 kantor saya. Jadi ya cuma dekat ke situ. Dekat. Itu pertama kali bertemu. Waktu itu komentar Gus Dur terhadap Kubah apa? Ini novel rekonsiliasi paling hebat yang harus dibaca oleh orang-orang NU dan orang-orang PKI gitu. Bagaimana seorang tapol pulang dari Pulau Buru ditolak oleh orang kampung tetapi diterima oleh Pak Haji Bakir. Ini Haji Bakir itu sedang mempraktikkan amalan innallaha ghafurur rahim. Kalian tidak bisa mengatakan itu ya gitu. Gaya penulisan Yai kan seringkali juga menampilkan romansa antara Karman sama Rifah lah, Pambudi sama Sanis. Terus selalu ada perempuan yang lain Mulyani, ya kalau kemudian ada yang lain Marni, itu sebenarnya yang sedang dihadirkan gejolak mudanya atau memang fakta kehidupan? Saya sering mengatakan bahwa semua sisi kehidupan seorang manusia di novel harus diperlihatkan semuanya, sebanyak-banyaknya, semua lengkap lah. Sisi kemanusiaannya itu ya ditampilkan lengkap. Secara umum, secara alami, laki-laki ya membutuhkan pasangan perempuan dan sebaliknya. Dan lengkaplah kehidupan ini ketika lelaki berserikat dengan perempuan. Tapi juga saya masih terinspirasi oleh Harjono Sumbodro gitu. Malah saya punya kisah romansinya Harjono ini yang mesra sekali yang saya kutip dari kisah Kidalang. Nyai Segop itu menggendong Larasati sambil menuntun Sumbadra. Sumbadra sudah jadi gadis kecil. Harjono menguntit dari belakang. Si Sumbadra ditahan tangannya, dibawa lari masuk kebun. Dia mesra-mesraan di kebun. Ini saya jadi perlu bertanya, ketika panjenengan mengenal Serintil, itu kan ceritanya jenengan lagi bedil manuk itu. Iya, betul. Terus kemudian manuk iso nginggati, jenengan ngikuti sampai ke Curug. Itu bener-bener ngelihat Serintil sedang mandi. Mandi telanjang bulat. Wah, waktu itu peralihan yang hebat bagi saya. Saat itu saya SMA kelas 2 atau kelas 3,
menyadari saat itu. Detik itu saya sadar ketika melihat tubuh telanjang itu, ternyata saya laki-laki. Itu kalau saya yang nulis jadinya Joko Tarub Nawangwulan itu. Ternyata kok saya gemeter ketika. Iya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Masih adalah dongengnya Larasi sama si Subhadra sama Arjuna itu. Iya. Arjuna membawa Subhadra yang sudah remaja. Iya. Arjuna bilang, Subhadra, kamu petik daun sirih. Dia ikut aja nih si Subhadra nih. Ini enggak buat saya, buat kamu. Sudah dimamah ini sama Subhadra. Dikunyah ya. Sini gantian buat saya. Nah, Iya. kalangnya hebat. Jadi Subhadra itu mengambil sirih yang kepada Arjuna. Iya. Apa reaksi Arjuna? Rangono. Lips to lips. Iya. Dari bibir ke bibir menyerahkan sirih itu. Jadi kayak itu mempengaruhi warna novel saya, dan saya selalu menghadirkan romansa antara laki-laki perempuan. Tapi boleh juga yang mengatakan mudah-mudahan tidak percaya sampai saya Gemini, Mas. Orang Gemini ini memang maunya kayak gitu ya. Oke, ya ada nggak yang terinspirasi dari kisah Asmara Yai sendiri yang kemudian dialihkan menjadi materi cerita? Sebetulnya begini, ketika saya melihat perempuan muda yang mandi telanjang dan itu cantik, beberapa bulan kemudian saya tahu bahwa perempuan itu sebetulnya simpanan seorang pejabat yang sedang ditaruh di tempat terpencil. Oke. Dan saya tahu dia memang penari lengger atau ronggeng, nah itu yang bertarif tinggi. Lalu pengalaman secara pribadi saya, selain masalah menonton perempuan mandi telanjang juga, saya kan nakal Mas, saya memang Gemini jadi. Ketika SMA pun saya selalu memilih duduk di belakang kursi perempuan. Karena Gemini. Karena kebutuhan saya, kebutuhan jiwa saya begitu. Wah, tak tarik tepangnya. Gitu. Iya. Berarti flamboyan ya? Seperti itu saya kira. Kadang-kadang tidak berlanjut jauh-jauh enggak. Tapi Iya. kalau olahraga di SMA itu, saya menghargai teman perempuan itu bukan mukanya, ternyata lebih menarik betisnya. Ini Gibran nggak nyampe karena dia SMA-nya ora tutup itu ya. SMA-nya kemudian memutuskan homeschooling. Ya, jadi nggak sempet nakal ini Gibran nih. Tapi jangan nakal ya, jangan. Iya. Cuman memang begini juga, saya pengagum figur ibu. Karena ibu itu merancasi urusan rumah tangga. Bapak seperti malah cuma mendampingi ibu dalam kepemimpinan rumah tangga. Jadi betul-betul saya mengagumi ibu sebagai figur yang sangat mempengaruhi saya dan saya kagumi. Dalam menghadirkan sosok
pada kisah-kisah yang Yai tulis, itu setting ruang dan waktu kan menjadi sangat penting. Ya, Nah, menghadirkannya supaya terasa pada diri pembaca seolah-olah hadir ke dalam cerita. Resepnya apa ya? membuat cerita dengan kata-kata itu sebetulnya sedang memotret keadaan dan suasana. Kalau ingin membuat foto yang jelas, tajam, Hidup. emosional, hidup, sudut pandang yang tepat, maka kita memilih itu dan hasilnya adalah sebuah foto yang menyenangkan dan enak dipandang. Nah, ini masalahnya lensanya itu kata-kata. Jadi kita di sini harus mampu memilih kosakata yang baik, yang tepat, kemudian menyusunnya dalam suatu kalimat yang kuat, sederhana, tetapi jangan kehilangan keindahannya. Ini agak memerlukan proses karena orang tidak serta-merta bisa membuat kalimat-kalimat sastrawi yang indah, itu harus melalui proses. Nggih, dulu waktu papahnya masih Sugeng itu Mas Priges buka kelas menulis, tapi kayaknya nggak mungkin penjelasannya seperti ini. Gibran ini panggil yang lo takon opo ngono ilmu menulis. Iya, sini Gibran panggil. Setting tempat itu seberapa berpengaruh kalau misalnya kita ingin menggambarkan sebuah desa, apakah kita juga harus hadir di desa tersebut atau bahkan zaman? Apakah otoritatif misalnya kalau saya menulis tentang zaman dulu atau lebih akan lebih menjauh kalau harus saya orang dulu misalnya? Nggih. Tidak begitu, itu kan kekuatan imajinasi. Jadi kalau kita misalnya melukiskan sebuah desa, jadi harus diperlihatkan paling tidak orang-orang yang berpikir cara desa, berbicara pada gaya desa, dan alam yang kaya desa. Sebetulnya detail suatu latar itu tetap sebuah latar, tidak lebih penting dari kejadiannya, tetapi akan menjadi lebih hidup apabila latar belakangnya itu digarap dengan bagus. Nggih. Apalagi kalau gini Mas, bunga, rumput, air, embun yang menetes, itu kan suatu simfoni yang dihadirkan oleh Gusti Allah itu loh. Iya. Ya, jadi kalau itu kita rekam dalam suatu cerita, itu ibadah loh, gitu loh. Kita sedang bertasbih tentang suatu latar yang memang disepakati. Jadi kita khusyuk. Menghadirkan suasana batin ya ini. Iya, khusyuk. Jadi ya tidak asal, tidak apa, tapi kita khusyuk. Nah, yang pertanyaan keduanya Gibran Yai, ketika anak sekarang, anak milenial ingin menulis kisah, anggaplah kisah tahun 65, berjarak secara ruang dan waktu. Niku pripun? Apakah masih diperbolehkan dia hanya mengambil referensi dari buku-buku, atau memang sebaiknya sudah nggak usah ditulis lah, kejadiannya sudah berlalu kok? Gitu. Menurut saya anak muda sekarang tetap penting menulis peristiwa masa lalu. Saya kira pakailah gaya mereka sendiri saja. Oh, nggih. Alhamdulillah mereka. Saya menggunakan gaya tradisional, gaya realisme sosial, gayanya Pak Pram itu. Nah, kalau sekarang mau bergaya yang surrealisme, apa salahnya? Oh, nggih. Masih bisa diatasi itu ya. Diatasi ya. Apa sebetulnya bayangan mereka tentang G30S itu? Tentu saja bayangan ini muncul dari bacaan-bacaan atau dari film. Silakan ditulis menurut kekuatan atau arah kreativitas mereka sendiri. Nggih. Nah, sering kali yang jadi persoalan penulis pemula terutama Yai, iku dalam hal menghadirkan tokoh karakter. Dialognya pengen ketok pinter kabeh. Padahal kan ya ono sing bodoh, ono sing konyol, ono sing pinter gitu. Itu resepnya gimana Yai? Ini saya mumpung ketemu jenengan ya. Nggak susah akeh-akeh iki. Umur rak bayar ya Om? Rak bayar. Latihan menulis tokoh-tokoh yang terasing, yang terbuang. Dalam cerita pendek saya yang berjudul Mereka Mengeja Larangan Mengemis. Itu tentang 5 anak jalanan yang diusir-usir dari perapatan, namanya perapatannya Karangasu. Kita itu seperti hadir bersama mereka dan asik bersama mereka.
Itu menurut saya tugas kita untuk memberi pewartaan kepada orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya yang mengambil keputusan. Ini loh bahwa di perapatan Karangasem ini ada 5 anak jalanan yang begini. Mestinya kan mereka seharusnya berpikir, nah itu kan anak-anak kita, itu kan anak-anak Indonesia. Masa cuma diatasi dengan sebuah papan patok, barang siapa mengemis dan pengemen akan dipidana. Wah itu kan konyol itu. Ya, tidak memanusiakan manusia. Iya. Dan itu perbuatan bodoh. Betul-betul bodoh. Masa sih pengemis diatasi dengan papan pengumuman itu gimana? Nah, Kiai banyak mengambil pengaruh dari mana dalam menulis Kiai? Apakah dari kakek yang suka bercerita wayang kulit? Apakah dari buku-buku bacaannya mungkin Salah Asuhannya Abdul Muiz? Atau mungkin Azab dan Sengsaranya Merari Siregar? Atau dari mana ya? Lebih awal hari itu, Mas. Ketika kecil saya sering menikmati, bukan hanya mendengar, menikmati dongengan. Dongengan Mbak Yu saya, dongengan Kiai saya di musola, dongeng tentang azab neraka, dongeng tentang cantiknya bidadari. Wah, itu menjadi manusia yang luar biasa. Saya senang membayangkan cantiknya bidadari di surga itu. Katanya itu pakai rok pendek dari sutra hijau. Wah, Saya malah baru tahu kalau pakai rok pendek. wah itu bayangan saya sendiri. Itu pengembangan imajinasi itu penting. Jadi teringat bukan sastra tapi ingat fisika malah. Einstein mengatakan begini, imajinasi lebih penting daripada intelektual. Bayangan jangan kayak gitu Einstein loh. Ya jadi memang betul kita itu harus mengembangkan kekuatan imajinasi. Artinya kalau saya berpikiran kotor nggak apa-apa asalkan menghasilkan tulisan yang bersih. Ya tidak apa-apa, kotor itu kan subjektif kan. Udah kotor kayaknya Om. Iya. Semuanya kagungan dalam Gusti Allah itu gimana? Alhamdulillah, sepakat nih. Matur nuwun ijazahipun ya semakin kuat ini. Nah, apa yang keluar dari pantat kuda kan juga lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu. Nah, tapi gini Mas Gibran. Iya. Intinya kata orang Jawa ini, orang yang hidup itu golek sangkan paraning tumat. Artinya ingin bertemu Tuhan. Nah, dalam karya sastra saya, sebetulnya saya ke sana, Mas. Pertanyaannya adalah Gusti Allah ki nang ndi? Mas Gibran, Gusti Allah nang ndi? Apa nang musik ora? Nang gereja ora? Nang sajadah ya ora? Lalu nang ndi? Ternyata jawabannya ada pada sebuah, saya diberi kitab hadis oleh kiai saya begini, dialog antara penghuni neraka, bukan penghuni surga, penghuni neraka dengan Tuhan. Penghuni neraka seperti menggugat, ya Tuhan, kenapa engkau masukkan ke neraka? Tuhan menjawab, aku masukkan ke neraka karena engkau tidak menjenguk ketika aku sakit. Bagaimana Tuhan sakit? Tetanggamu yang sakit, kamu tidak menjenguknya, maka kamu masuk neraka sekarang. Astagfirullahaladzim. Ini hadis qudsi. Saya punya tetangga sepuh, saya daftarkan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah. Semoga itu jadi modal masuk surga. Nah, hadis ini bisa ditafsirkan secara sederhana seperti sampean itu tadi. Kita yang sakit perut ngulang-nguling kok kita nggak kesana, nggak ngasih obat, itu menyebabkan kita masuk neraka. Yang agak sulit kan kalau sakit ditafsirkan secara metaforik, misalnya miskin. Orang bisa sekolah ke anak, raiso dandani genteng yang bocor, kok kita diam saja? Itu tetangga yang sakit ekonomi dan kamu tidak mengunjunginya, tidak menjenguknya, dan kamu tidak membelanya, neraka jaminannya.
Nah ini Kalau menjenguknya lewat kata-kata, Yai, menghadirkan rasa sakit itu ke dalam karya agar menimbulkan kesadaran yang lebih luas. Sakit mboten? diharapkan nggih sakit. Contohnya cerita pendek saya tentang Wangun Jatilawang, tentang anak idiot yang berjalan hilang mudik terus dan akhirnya meninggal ketabrak truk, tapi kemudian difilmkan. Dan film ini sudah kira-kira 10 tahun yang lalu seringkali diputar ulang pada malam Lebaran. Itu saya berterima kasih kepada Khairul Umam, Pak sutradaranya yang menggarap ini sangat baik. Nah, itu ternyata menginspirasi banyak pribadi. Iya ya, orang seperti Sulang itu sebetulnya memanggul alamat-alamat Tuhan. Alamat-alamat Tuhan. Tuhan dipanggul sama dia, tapi kita menjauh dari dia. Malah yang kita dekati kan artis kaya, gitu, politikus koruptor yang kita dekati, tapi pemanggul-pemanggul alamat Tuhan malah kita jauhi. Itu bagaimana? Padahal kita punya amanat untuk mendekati alamat itu. Betul lah, kalau kita ingin masuk surga, carilah alamat Tuhan di sana. Artinya kita harus menjenguk Tuhan yang sakit itu. Paham apa ora, Gibran? Kalau Om ya pasti paham lah, Masya Allah. Paham, tinggal dilakukan. Itu ketika menjadikannya sebuah novel, itu energi yang dibutuhkan kan besar. Nah, manajemen energinya bagaimana? Kemudian menghadapi deadlock-nya seperti apa? Kentekan ide nih Kiai, kentekan bahan itu harus bagaimana? Terus penentuan deadline-nya Yai, seringkali penulis kan mulai nulis lek randu deadline. Itu gimana Yai? Berarti kelakuan diri sendiri ini. Jadi dalam kasus Ronggeng Duku Baru kan itu ada 3 episode itu. Itu sampai kira-kira 140 halaman. Saya putus habis. Itu sampai Rasus meninggalkan Duku Baru karena serintil sudah menjadi ronggeng. Saya tidak bisa melanjutkan, gimana ini ya. Nah, itu 2 tahun kemudian, baru 2 tahun kemudian. Wah, Edan tuh. itu apa yang terjadi ya? Gagap, bingung saya mau gimana, nggak ketemu ini. Yang saya berterima kasih Kopasko yang mau menunggu 2 tahun. Begitu. Lalu kemunculan ide kembali itu gimana ya? Tanpa sengaja, orang Baranggawe itu orang hajatan bercerita tentang sesuatu yang bisa menjadi pemicu kembali cerita itu. Bahwa dia itu ketika muda juga pernah menyenangi ronggeng. Gitu ya. Jadi memicu saya untuk saya teruskan begini. Iya. Itu kemudian bisa berlanjut bahkan sampai kepada episode yang ketiga. Iya. Yang Jentara Biang Lala itu ya. Iya. Nah itu ketika kemudian pihak penerbit kok melihat banyak hal yang harus dipotong, disensor. Perasaannya Yai pripun iku? Karya ini kan anak kandung tuh karya itu. Kok diamputasi kan gitu nggih? Ampun. Anak kesayangan saya diamputasi. Pripun iku Yai? Saya itu ya bagaimana kekuatannya tentara ini kan begitu. Kompas memang begitu. Waktu hari yang ini kami tidak berani. Gimana? Bab apa ya yang dipotong? Ketika Rasus sudah jadi tentara, menjenguk serintil di rumah tahanan di Semarang ceritanya. Di dalam cerita itu kan perjuangannya berat sekali karena dia harus memilih, kamu lebih baik dipecat atau mau ketemu serintil. Akhirnya Kompas kan tidak berani mengemukakan pertentangan itu antara penguasa tentara dan si Rasus ini. Tapi kan begini Mas, naskah asli bagian itu kira-kira 20 halaman itu saya berikan kepada penerbit yang dari Honolulu University mencari naskah-naskah yang gagal terbit karena politik.
Oke, nggih. Lalu terbit di Amerika dalam kumpulan tulisan-tulisan di Asia yang tidak terbit. Ketika buku itu dikirim ke saya, lalu saya sampaikan ke Gramedia, nih sudah terbit di Amerika. Kenapa kamu takut? Iya. Keren kan? Nggih. Jadi akhirnya pada 2022 novel Ronggeng Duku Paru dicetak ulang dengan memasukkan itu jadi lengkap. Nggih. Lengkap, ya. Komplit itu yang cetakan sekarang. Prosesnya ketika Ronggeng Duku Paro kemudian dihadirkan dalam beragam bahasa, bagaimana perjalanannya ya? Jenengan yang keliling dunia atau didatangi oleh penerbit-penerbit luar? Kelihatannya Gramedia yang aktif. Oh, ngaten nggih. Tetapi juga Forum International Book Fair di Frankfurt juga berperan dalam menyebarkan karya ini dalam bahasa asing itu. Ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, kemudian bahasa Italia, lalu Belanda. Oh, yang belum ada satu bahasa ya, bahasa Penginyongan. Sudah. Oh, sudah. Wah, luar biasa. Ini bahasa Penginyongan itu bahasa gimana sih, Yai? Oh, itu bahasa yang hebat. Nah, ini saya mau denger dongengnya ini. Ribon. Gini, jadi bahasa Penginyongan itu merupakan kelanjutan dari bahasa Jawa lama, bahasa Jawa kuna. Bahasa Jawa kuna itu berabad-abad dipakai oleh masyarakat kita yang dulu beragama Buddha. Yang tanpa kasta kan? Tanpa kasta. Jadi bahasanya juga tanpa kasta dan masih dominan vokal A. Misalnya Hana Caraka, Hana Corko. Lalu ada Kowawahan Mas. Yang membuat Kowawahan ini seorang tokoh. Namanya mestinya Sutawijaya, bukan Sutowijoyo. Sutawijaya. Ya, Danang Sutawijaya. betul. Oke, nggih. Danang Sutawijaya itu yang menurut Gregorius Mujanto punya watak agak preman, punya gagasan untuk membuat pembaharuan budaya dan bahasa. Jadi yang orang Jawa yang tadinya tanpa kasta dibikin berkasta, ono prijaji, ono wong cilik, ono kitab petaraan, dan didukung melalui bahasa yang bertingkat-tingkat juga. Kromo inggil, ngoko, Madya nggih. modo, seperti itu. Nah, itu diteliti oleh Dr. Gregorius Mujanto itu merupakan karya Danang Sutawijaya. itu. Tetapi menurut Pak Gregorius, pengubahan struktur masyarakat dan bahasa itu merupakan konsolidasi kekuasaan yang dibangun oleh Mataram. Oh. Tapi kemudian masyarakat Banyumas masih bertahan. Ini dia yang menarik. Banyumas dari Nagari Gung sana itu kan 200 kilo, Mas. Oh, nggih. Waktu abad ke-17 itu jarak itu jauh melewati sungai-sungai besar, jadi agak terasing. Apa yang berubah di sana tidak serta-merta terpengaruh ke Banyumas. Jadi lebih banyak bertahan pada bahasa Jawa kuna. yang menjadi bahasa Banyumas itu. Nah, pada teori sekarang saya dan teman-teman berusaha serius membuat kamus dialek Banyumas, membuat novel Banyumas, membuat majalah Banyumas dalam rangka memberdayakan bahasa Banyumasan, bahasa Penginyongan ini.
Karena apa? Untuk membangun karakter sebuah negara republik yang membutuhkan demokrasi, itu bahasa Banyumasan lebih kondusif daripada bahasa Jawa Wetan. Bahkan sebetulnya bahasa Jawa Wetan yang kromo itu menghambat pertumbuhan demokrasi karena menganggap manusia derajatnya bertingkat-tingkat. Dan itu tidak republikan banget itu. Iya. Kalau mungkin spiritnya tata krama ya? Lain lagi tata krama, tapi tidak menganggap manusia derajatnya bertingkat-tingkat. Iya. Banyumas juga mengenal tata krama, Mas. Tapi sederhana, tidak seperti di Wetan sana. Seperti apa ya kalau yang di Banyumas? Misalnya gini, Mas Gibran, sampean wis madang urung? Wis krama gitu, karena memanggil Anda sampean bukan po. Nggak perlu pakai jenengan gitu aja. Mas Gibran sampean empun madang napa dereng? Bukan dahar, madang. Madang cukup ya. Cukup gitu. Nggih. Nah itu berarti semangatnya sesuai dengan semangat bahasa Indonesia ya, tanpa kasta. Betul, itu yang kita suka karena kita polanya bahasa Indonesia. Kesetaraan, nggih. Cuman ada kalau sama orang tua pantang memanggil nama, itu sudah sangat tidak sopan itu. Yang khas tuh huruf K-nya tegas banget ya. Pak, Betul. bok, nggak? Iya, betul ya. Itu meneguhkan posisi spiritual seperti apa tuh? Sebetulnya kalau mau mengakui dan saya mengakui itu sebetulnya menegaskan kemurbaan masyarakat Banyumas. Kami murba, kami petani, kami ini. Jadi ya ngomong sing tegas. Jangan tumpul, jangan direpotkan. Ngapak ya ngapak gitu. Belenduk ya belenduk gitu. Apa belenduk? Orang ngapak orang penak ya. Orang apa orang penak. Ngapak itu sebetulnya istilah dari orang luar. Oh, nggih. Tapi saya sendiri sebagai pecinta bahasa Penginyongan menerima itu karena sudah menjadi kenyataan. Silakan sebut kami bahasa ngapak. Padahal sing bener, sing resmi dan diputuskan melalui kongres itu bahasa Penginyongan. Kongres apa ya? Kongres Bahasa Banyumas tahun 2015. Oh, nggih. Apa bedanya dengan bahasa Banyumasan? Kenapa harus ada istilah Penginyongan gitu ya? Gini, ada yang usul nanggerinya wong Banjarnegara, anggerinya wong Purbalingga, anggerinya wong Cilacap, anggerinya wong Tegal. Kenapa nganggo bahasa Banyumasan? Akhirnya sepakat diciptakan istilah baru bahasa Penginyongan yang dipakai di itu tadi. Ketika digunakan oleh sejumlah teman-teman kita yang berprofesi pelawak untuk menarik perhatian atau untuk ciri khas pripun ya? Bahkan mungkin dia bukan orang Banyumas bahkan. Jane aku tersinggung. Oh, nggih. Karena apa? Kok jadi begini ya? Padahal secara keilmuan bahasa apapun punya martabatnya sendiri, punya kedaulatannya sendiri. Nggih. Anggerinya ngarani kiye jenenge cawik. Orang lain mengatakan itu cawik ya silakan, tapi kami mengatakan cawik. Jangan kata cawik dianggap itu rendah. Lah, Tidak bisa begitu mestinya. Ini apa? Orang yang menganggap bahasa Penginyongan itu bahasa kelas 2, saya kira tidak etis dan itu kurang terpelajar sebetulnya. Ya, tidak cukup pengetahuan tentang falsafahnya. Iya, seperti itu. Jadi setidaknya memang kita, ya bukan setidaknya memang harus menguasai atau mahir bahasa ibu. Iya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dan dalam pergaulan internasional ya bahasa asing yang diterima oleh dunia. Terus itu trigatra bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai dan lancar berbahasa ibu, ketiga menguasai bahasa asing. Maju bersama tiga-tiga itu. Kembali kepada karya sastra Yai. Ketika karya sastra Yai ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian dialih bahasakan ke bahasa lain atau bahasa asing, khawatir nggak Yai dengan reduksi pilihan kata mungkin yang tidak tepat atau bias makna yang timbul ya karena perubahan bahasa itu? Ya tetap anak perasaan kayak gitu. Tetapi khusus di dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu dua penerjemahnya teman saya.
Oke. Yang bahasa Inggris itu Rene Lislov itu seorang dokter di California. Dia menguasai dengan baik bahasa Indonesia bahkan bahasa Jawa. Jadi saya pikir reduksinya tetap ada tapi tidak mengkhawatirkan. Kemudian yang ke dalam bahasa Belanda juga. Dia itu anak Surabaya, lahir di Surabaya sampai SMA di Surabaya, lalu setelah menikah baru ke Belanda. Jadi penguasaan bahasa Indonesia sangat memadai. Itu kalau alih bahasa Yai. Kalau alih bentuk Yai, yang tadinya kita sangat asik membaca novel, muncul filmnya itu kita khawatir. Engko gak podo asike karo novele. Itu terjadi nggak Yai dalam Ronggeng Dukuh Paruk itu? Terjadi Mas. Cuman ya gimana ya mau alih media jadi begini. Kepada sutradara dan kepada produsen yang rembukan dengan saya bilang begini, kalau novel saya sudah ada di tangan Anda, maka monopoli tafsir saya sudah selesai. Pembaca punya hak menafsirkan novel saya menurut kemampuan, pengetahuan, dan cita rasa si pembaca. Nah, cuman pesan saya, hal-hal yang menyangkut nilai utama di dalam novel saya itu jangan sampai hilang. Misalnya begini, novel Dukuh Paruk itu jiwanya adalah empati terhadap kelompok-kelompok di bawah. Kalau difilmkan ini tidak boleh hilang, ini yang utama. Ternyata saya kepleset juga Mas. Film yang tadi disebut Darah Mahkota Ronggeng. Darah Mahkota Ronggeng. Itu terlalu menonjolkan birainya. Oh ya. Yang Eni Betlis sama Rai Sahitapi. Sutradara Yasman Yasid gitu. Iya itu. Mungkin dia mengejar sisi bisnisnya. Jadi supaya laku ya yang panas-panas gitu. Memang ada bagian seperti itu. Tapi bukan maksud saya untuk menonjolkan itu mesti. Iya. Kalau yang ini udah agak lumayan yang Iva ya, sang penari. Udah agak. Ya. Itu kan yang Darah Mahkota Ronggeng itu tahunnya berdekatan dengan tahun terbitnya. Tahun terbitnya 81 nggih? Iya, Filmnya 83. Terlalu dekat ya. Nah, terlalu dekat seperti itu ketika tawaran datang, Yai langsung menerimanya atau gimana? Itu kan tiga pihak, ketika Gramedia sudah memberikan lampu hijau, lah ya saya tinggal. Sudah terbawa arus jadinya begitu. Dan saya sudah menyadari sutradara berbuat melebihi kesepakatan itu karena saya ikut syutingnya. Ini sudah. Tapi udahlah, saya terlalu banyak pikir soal. Tapi itu mungkin justru Yai panjenengan saya usul ini menghadirkan kembali Ronggeng Dukuh Paruk dalam bentuk naskah film. Gibran aja yang buat Gibran. Gibran. Sempat muncul rencana tetralogi episode keempat. Itu bagaimana rencana itu? Jalan terus atau? Tidak, sudah saya putus tidak. Karena saya sangat percaya nasihatnya Pak Triantoro Tribikromo. Beliau bilang apa ya? Takdirnya RDP itu cuma 3. Trilogi, bukan tetralogi. Jadi sudahlah terima takdir itu, dan justru kalau ada tetranya akan meruntuhnya yang sudah kuat di depan. Jadi saya setuju itu. Nah, nama Yai Ahmad Tohari ini kan munculnya awal-awal 80 terutama meraih suksesnya sangat cepat. Tahun-tahun awal itu juga. Itu apakah waktu itu selain bangga, bahagia, apakah tidak dihantui bayangan ketakutan pada diri sendiri ya? Karya-karya berikutnya gitu, bebannya piye ngoten. Itu betul. Jadi ketika orang sudah mulai heboh di Kompas dan saya menerima puluhan surat dari pembaca
Saya mulai gemeter, saya itu mulai bertanya-tanya, apa iya saya kayak gitu gitu. Mempertanyakan diri sendiri, betul. Dan ini membuat seri kedua yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari menjadi jaraknya agak jauh. Berapa tahun ya? 2 tahun itu. 2 tahun. Dari catatan buat emak pertama, Ya. lalu yang kedua itu Lintang Kemukus Dini Hari, itu jaraknya 2 tahun. Kalau yang kedua dengan ketiga tidak terlalu lama. Itu kan itu. Oh iya, apa ya? Kok surat pembaca kayak gini? Saya ingat dari sekian banyak surat pembaca itu, rata-rata juga menaruh perhatian terhadap kebahasaan dalam Roket Duar. Ada salah satu penulis surat mengatakan bahasa RDP tidak tertandingi. Waduh, saya kan Wah, ya. Itu malah bingung nih jenengan. iya. Menjadi gampang. Tapi akhirnya saya tembus juga lah. Buat apa gampang, memang terlalu lama. Ada nggak yang surat pembaca dari penggemar rahasia? Perempuan yang mungkin mencintai Ahmad Tohari dari kejauhan. Ya Mas, Wonten. banyak bukan Banyak. Oh, banyak. Wah. Salah satunya pripun? Oh jangan. Satunya ya istri saya. Oke. Iya, istri saya itu diam-diam pernah mengaku kepada temannya begini. Ini membuat saya mongkok, Mas. Dulu kan lagi saya masih muda, nih, belum menikah kan rivalitasnya tinggi, Mas. Iya. Nah, rivalitasnya tinggi. Lalu istri saya cerita kepada temannya begini, dia itu tertarik kepada saya. Karena kalimat-kalimat dalam surat yang saya kirim ke dia, gitu. Kalimatnya jelas, kalimatnya jadi cinta karena kalimat. Ini berarti harus menunggu buku kumpulan surat cinta Ahmad Tohari. Ibu Nyai, Bu Siti Samsiah itu ketika kemudian menghadapi popularitas yang sedemikian cepat dari suaminya, pripun niku perasaane atau perubahan dalam gaya hidup atau bagaimana ya di desa itu ya? Terus terang saya itu kasihan karena saya melihat seperti tertekan, seperti merasa dirinya itu tidak seimbang. Masalah kepopularitasnya itu. Nah, cuman saya kan sudah punya anak-anak, jadi saya bisa melalui anak-anak mencairkan masalah ini. Seperti itu. Anak saya udah pada dokter gitu loh, Mas, jadi bisa mengajak ibu membahas masalah ini dan mencairkannya. Iya. Kalau Mas Prigeas kan istri sama anak-anaknya jadi bahan tulisan, bahan gojlok-gojlokan. Itu ya bahan nafkahnya keluarga itu, nasib sendiri. Eksploitasi ya. Eksploitasi. Ya sudah berapa tahun menikah ya dengan Nyai? Saya menikah tahun 70, jadi ini sudah berapa ya? 50. Oh, 51. Iya. Emas sudah ya? Masih ya. Saya menikah sangat muda, Mas. 22 tahun saya menikah. Istri saya umur 19 menikah. Ya itu antara lain karena rivalitas yang terlalu heboh. Jadilah dari biar Dulu berhasil merebut hati Nyai pripun ya? dia memang terkenal deh. Jadi Lelanangnya jagat gitu berarti ya. iya. Cuma dia mengaku tertarik pada kalimat-kalimat yang saya tulis. Mungkin tercitra isi kepala saya mungkin jadi dia. Nah seperti itu ya. Kalau ada satu pertanyaan terakhir ya, ini penting juga untuk saya, untuk Gibran nanti kalau sudah menikah, dan untuk siapapun penonton kita. Rahasia untuk membangun keluarga, rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, nopo yai? Sampai angka 50 lebih itu. Itu luar biasa itu. Pernikahan itu perserikatan dua pribadi. Dua ego. Jadi kalau saya misalkan satu ego adalah sebuah lingkaran, itu ini lingkaran suami, ini lingkaran itu begini, tidak begitu.
Oh, nggih. Nah, gini, jadi ada wilayah kita benar-benar sependapat, tidak perlu diskusi lagi, tapi ada di luar lingkaran ini Ada irisan. ada irisan yang perlu didiskusikan. Nah, itulah the art of marriage. Nah, seninya pernikahan itu di sini, di irisan yang kita tidak sepakat. Kalau kita bisa mengelola dengan dewasa, dengan sabar, dengan iman, alhamdulillah, seni itu justru menjadi indah. Oh, itu diagram Venn-nya pernikahan ya. Ya seperti itu. Berarti ada wilayah privat yang suami tidak boleh masuk ke istrinya, istri tidak boleh masuk ke suaminya, ngoten? Tidak seperti itu, Mas. Bukan. Ada kepribadian seseorang yang tidak usah diubah, tidak usah berubah. Kalau misalnya saya suka ngopi, istri saya tidak suka ngopi, mbok toleran, gitu lah. Diskusikan itu seperti itu. Yang dinamakan itu harus dapat. Nah, ini yang boleh dirembuk itu yang kita itu tidak sepakat. Misalnya kita mau usaha warung, yuk, ayo diskusikan kalau mungkin kayak hitung-hitungannya. Jadi ayo, kalau tidak kita diskusikan seperti itu. Jadi ada, kalau bahasa yang terkenal itu ada take and give. Oh, ya. Gibran apa pertanyaan terakhir? Kalau saya lihat, walaupun dianggap ke kiri-kirian, itu kan karya Yai masih sangat sublim ya, misalnya ya, kejadian sangat sublim. Tapi di luar sana juga masih banyak karya-karya yang eksplisit begitu ya. Misal Hitler, Mein Kampf misalnya lah. Itu kami itu untuk menyikapi karya-karya begitu bagaimana ya? Menurut saya dibaca saja loh, Mas. Jadi Mein Kampf, Hitler itu memang dia menanamkan ideologi Jerman yang super, dibaca saja sebagai pengetahuan. Penting itu. Batasnya di mana ya? Khawatirnya terpengaruh ya? Ya jangan terpengaruh lah, seperti begini. Saya orang Islam jelas, tapi juga saya ingin tahu agama Kristen, juga saya baca Injil. Gitu loh. Itu tahu banyak, itu penting loh. Nggak masalah baca Mein Kampf. Saya juga baca kok. Iya, apa-apa. Anda sudah, Mas Gibran sudah cukup dewasa. Saya matur nuwun sangat Yai Sampun kersa rawuh, mugi-mugi sehat walafiat dan terus berkarya. Salam hormat untuk keluarga. Nggih, matur nuwun. Doa saya untuk Mas Pri GS. Dia tulisannya ada di buku saya. Oh, alhamdulillah. Mari kita hadiah Fatihah untuk Mas Pri almarhum. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Amin.